Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang sama-sama dikasih oleh Tuhan. Kita berjumpa lagi lewat renungan harian Toraya edisi Sabtu 17 Desember 2022. Sebelum kita menjalani kehidupan kita pada saat ini, mari kita bersekutu membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita meminta kekuatan di dalam doa, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Kasih dan kemurahan-Mu Engkau terus nyatakan bagi kami Tuhan. Di tengah-tengah sukacita dan kebahagiaan atas hidup yang Engkau karuniakan kepada kami bersekutu membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan, biarlah kuasa Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk memahami, mengerti apa maksud firman-Mu bagi kami sebagai umat yang percaya di tengah-tengah kehidupan ini, bahkan firman ini kami jadikan pegangan dalam menjalani kehidupan kami Tuhan. Bersabdalah kepada kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bacaan firman Tuhan pada saat ini dari Yohanes pasal 3 ayat 22 sampai dengan 36. Ayat yang ke-27 saya akan bacakan. Firman Tuhan berbunyi, jawab Yohanes, tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari sorga. Amin. Tema kita, rendah hati memandang Mesias. Saudara-saudara yang sama-sama dikasih oleh Tuhan, salah satu musuh rohani dari pencapaian atau keberhasilan seseorang adalah saat keberhasilan dan kesuksesan melahirkan kesombongan dan keangkuhan hidup. Tidak ketinggalan kesombongan-kesombongan yang lahir dalam dunia pelayanan gereja. Ada banyak pelayan yang merampas kemuliaan Kristus untuk dirinya sendiri dalam keberhasilan pelayanan. Nah, saudara-saudara yang sama-sama dikasih oleh Tuhan, Yohanes adalah seorang yang dinubuatkan oleh para nabi dalam perjanjian lama yang akan mendahului kedatangan Sang Mesias. Dalam karya pelayanannya, suara kenabiannya menggetarkan umat Israel dan pemimpin-pemimpin Yahudi. Dalam kebesarannya dan ketenarannya, ia tetap belajar untuk rendah hati dan tetap memandang kepada Kristus. Kristuslah pusat dari pemberitaannya. Saat murid-murid dan banyak orang menyangka bahwa dialah Mesias, ia tetap rendah hati memandang kepada Sang Mesias. Menjelaskan bagaimana sikap Yohanes terhadap Sang Mesias. Kamu sendiri memberi kesaksian bahwa aku telah berkata aku bukan Mesias, tetapi aku diutus untuk mendahuluinya. Ayat 30 disebutkan ia harus makin besar tetapi aku harus makin kecil. Yohanes terus belajar rendah hati dalam segala pencapaian pelayanan yang dilakukan. Ia tidak merampas kemuliaan Kristus. Ia belajar rendah hati agar Kristus yang dimuliakan dalam setiap keberhasilannya. Nah, saudara-saudara yang sama-sama dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam perjuangan baik dalam usaha pekerjaan dan pelayanan, setiap orang dapat saja berhasil dan memperoleh kesuksesan. Oleh karena itu tetaplah rendah hati atas kesuksesan dan semua yang diperoleh dalam hidup ini. Firman Tuhan katakan tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, waktu yang begitu indah Engkau nyatakan bagi kami, dan kami bersekutu, kami mendengarkan firman-Mu. Kami diajarkan pada saat ini Tuhan, untuk terus menyatakan ketaatan kami, kerendahan hati dalam menyatakan pelayanan kami di tengah-tengah kehidupan ini. Topang kami Tuhan dan sertai kami di dalam mengangkat tugas pelayanan yang kami emban di tengah-tengah kehidupan ini.
Allah Bapa dalam sorga, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami Tuhan. Engkau bersama-sama dengan kami dalam setiap rencana dan tanggung jawab kami hari ini. Berkati Tuhan dan mampukan kami untuk dapat menyelesaikannya. Ampunkan salah dan dosa kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami datang berseru kepadamu. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.